besar. Hai teman-teman, jadi hari ini ikut aku untuk pergi ngebolang lagi yuk teman-teman. Nah, jadi rencananya hari ini itu aku mau berburu hewan-hewan predator yang ada di sungai ini nih teman-teman. Bikin pada penasaran bukan? Yuk ikuti videonya sampai akhir. Pertama-tama aku mau memasang perangkap. Aku sudah menyiapkan beberapa keong sawah untuk dijadikan umpan. Keong sawahnya kita geprek, dan setelah itu kita masukkan ke dalam perangkapnya. Jujur saja ini pertama kalinya aku memasang perangkap di sungai ini. Sekarang kita lanjut pasang perangkapnya. Wih, aku berhasil menemukan spot yang lumayan bagus nih teman-teman. Di sebelah aku ada air terjun kecilnya. Biasanya di spot-spot seperti ini itu banyak ikannya. Jadi satu perangkap kita pasang di spot air terjun ini. Semoga saja perangkap yang aku pasang di spot air terjun ini berhasil mendapatkan ikan. Setelah memasang perangkap, aku mau melihat lebih dekat air terjunnya. Seperti apa sih bentuknya? Setelah aku lihat lebih dekat, ternyata air terjunnya sangat cantik sekali nih teman-teman. Pemandangannya juga sangat indah. Oh iya, apakah teman-teman semuanya pernah ke tempat air terjun seperti ini? Jangan lupa tulis di kolom komen ya. Setelah itu, aku mau memasang beberapa pancing. Pancing pertama aku pasang di spot yang ini. Wih! Untuk pancing yang kedua aku pasang di spot yang ini. Di spot yang ini terlihat sangat bagus sekali nih teman-teman. Kebetulan aku bawa 2 bubu. Aku pasang 1 bubu lagi di spot yang ini. Bubu apa bubu perangkap ya? Sama-sama aja kali ya. Untuk perangkap bubunya aku beri umpan keong sawah. Karena takut tiba-tiba sungainya banjir, jadi aku memasang beberapa bebatuan untuk menahan perangkapnya. Woilah. Lanjut, sekarang aku mau membuat jerat. Aku mau menangkap hewan adiknya buaya. Itu tuh loh, yang tubuhnya besar dan juga berkaki 4 dan juga memiliki kuku tajam. Pertama-tama aku menancapkan kayu yang sudah aku potong untuk menjadi tempat menahan jeratnya. Pastikan kayu yang kokoh ya, dan tancapkannya juga harus sangat dalam. Lanjut, aku memasang tali jeratnya. Untuk tali jeratnya harus sangat kuat ya teman-teman. Aku menggunakan tali tambang. BTW untuk tali jeratnya sudah aku rakit di rumah ya, jadi aku tinggal pasang doang. Nah, ini sih yang paling penting. Untuk umpannya aku menggunakan umpan ikan segar dipadukan dengan terasi. Yuk, gaskan lagi. Di spot yang ini juga aku memasang 1 pancing. Untuk pancingnya pancing yang besar ya, dan 1 pancing besar lagi di spot yang ini. Totalnya aku sudah pasang 4 pancing besar. Untuk pancing besar yang terakhir atau pancing besar yang kelima, aku memasangnya di spot yang ini nih teman-teman. Wih, war. Barusan aku mengejar seekor ular, tapi aku menemukan spot yang sangat bagus nih teman-teman. Karena aku penasaran, jadi aku memasang 1 pancing kecil di spot yang ini. Wih, semoga saja pancing kita berhasil mendapatkan ikan ya teman-teman. Setelah itu, aku mau lanjut untuk memasang beberapa pancing kecil lainnya. Aku menemukan spot yang terlihat sangat bagus nih teman-teman, karena ada batu besarnya. Pancing kecil yang kedua aku pasang di spot yang ini. Aku memasang 2 pancing di spot bebatuan besar ini. Pancing ketiga aku pasang di spot yang ini. Di dekat beton ini aku memasang 1 pancing. Pancing keempat aku lempar. Wih, batu besar ini sangat licin sekali nih teman-teman. Untuk pancing yang kelima aku pasang spot yang ini. Aduh, air sungainya sudah keruh nih teman-teman. Pertanda di hulu sungai sudah hujan. Untuk pancing yang keenam aku pasang spot yang ini. Aduh, badanku penuh keringat semua nih. Sekarang aku mau memasang jerat yang lainnya. Aku melihat sesuatu. Besarnya. Nah, jadi itu targetku tuh teman-teman. Itu adalah adanya buaya atau kadal besar. Karena lumayan jauh, jadi terlihat sangat kecil. Nyatanya ukurannya sebesar pahaku nih teman-teman. Kurang lebih. Kalau teman-teman menemukan hewan predator ini, jangan coba-coba menangkapnya menggunakan tangan kosong ya. Karena gigitan dan cambukan ekornya sangat kuat sekali. Bisa berakibat fatal loh. Jadi jangan coba-coba ya.
mana dia. Nanti kita tangkap dia, guys. Jadi barusan itu pertama kali datangnya dari sebelah sini, dari arah semak-semak ini. Karena kemungkinan besarnya biawaknya akan ke sini lagi, jadi aku memutuskan untuk memasang jerat di sebelah sini. Untuk perangkapnya sudah jadi. Aku memotong beberapa ranting kecil untuk menyamarkan perangkapnya, supaya kadal besarnya tidak curiga. Aku memotong beberapa ranting kecil. Akhirnya selesai juga nih teman-teman. Aku memasang 2 jerat di spot yang ini. Untuk yang pertama modelnya seperti ini. Untuk yang kedua jadi seperti ini. Untuk yang kedua itu hati-hati ya teman-teman. Barusan 2 kali jidatku menjadi korban. Setelah itu kita tinggalkan 1 hari 1 malam lamanya. Hai teman-teman, pagi ini ikut aku untuk melihat jerat, perangkap, dan juga tajur pancing yang sudah aku pasang kemarin ya teman-teman. Semoga saja semuanya berhasil mendapatkan ikan ya. Kemarin aku memasang 1 perangkap di dekat air terjun ini. Sekarang mau coba aku angkat. Wah, wih, ternyata ada ikannya nih teman-teman. Aku berhasil mendapatkan 3 ekor ikan lele. Ternyata penghuni dekat air terjun ini adalah ikan lele. Aduh, di belakangku perasaanku jadi gak enak. Ini dia ikannya. Meskipun 3 ekor, tetap harus bersyukur ya teman-teman. Ikan lele ini kalau digoreng rasanya enak. Sekarang aku mau melihat tajur pancing yang aku pasang. Apakah dapat atau tidak. Dan setelah aku angkat, ternyata pancingnya dapat nih teman-teman. Di pancing pertama ini aku berhasil mendapatkan seekor ikan cana limbata yang sangat cantik. Untuk ukuran segini ini sudah termasuk besar. Gak nyangka ternyata di sungai ini ada ikan cana limbatanya juga nih teman-teman. Warnanya juga sangat cantik. Karena aku bosan dengan ikan cana limbata, jadi aku melepaskannya. Goodbye ikan. Lanjut aku angkat pancing yang kedua. Setelah aku angkat, ternyata pancing yang kedua ini di bawah nyangkut ya teman-teman. Jadi aku terpaksa harus turun. Tapi setelah aku coba rogo-rogo, ternyata pancingnya jong nih teman-teman. Jadi tadi pagi itu aku sudah menyiapkan 2 jenis tanaman pohon yang berdapat berbuah. Aku mau menanamnya di pinggiran sungai ini. Siapa tahu kan kalau nanti sudah besar bisa banyak buahnya. Jadi tanaman berbuah yang mau aku tanam itu namanya adalah murbei. Pohon dan buahnya seperti ini. Dan untuk yang satunya lagi namanya adalah arben. Buah dan tanamannya jadi seperti ini. Apakah teman-teman semuanya pernah mencoba buah arben dan murbei? Coba tulis di kolom komen ya. Untuk tanaman pertama yang mau aku tanam adalah arben. Untuk pohonnya sendiri ada durinya nih teman-teman. Untuk tanaman murben, cara menanamnya sangat mudah sekali nih teman-teman. Tinggal tancapkan aja. Sekarang tanaman murbei dan arbennya sudah bertetanggaan. Dan setelah itu, aku mau lanjut untuk melihat beberapa tajur pancing yang ada di sebelah kiri nih teman-teman. Aku kaget. Ternyata jerat yang aku pasang berhasil mendapatkan hewan nih teman-teman. Oh, mantap. Aku berhasil mendapatkan seekor kadal besar atau biawak. Untuk ukurannya sangat besar sekali nih teman-teman. Jadi hewan predator yang aku incar dari kemarin itu jadi ini, kadal besar atau biawak. Akhirnya setelah sekian lama aku berhasil menangkapnya lagi. Dulu juga aku pernah berhasil mendapatkan hewan ini. Jangan coba-coba menangkapnya dengan tangan kosong ya teman-teman, karena sangat berbahaya. Biawak di sini subur-subur nih teman-teman. Ukurannya pada besar-besar. Sekarang biawaknya kita goreng. Maksudnya kita lepaskan lagi. Karena ukurannya besar, jadi aku gak berani banyak tingkah. Aku mau langsung lepaskan aja. Di dekat jerat biawaknya ada perangkap. Dan setelah aku angkat, ternyata ada ikannya nih teman-teman. Meskipun cuma 1, tetap harus bersyukur. Untuk nama ikannya, ikan lele.
Lanjut gaskan lagi, aku mau angkat tajur pancing yang ini, yang ketiga. Dan setelah aku angkat, ternyata pancingnya jong nih teman-teman. Di spot yang keempat ini juga jong. Aduh mamae. Pancing kelima dan yang terakhir aku pasang di sini, tapi setelah aku angkat ternyata jong juga. Nah, jadi di sebelah sana itu kemarin aku memasang satu pancing kecil. Sekarang kita lihat apakah berhasil mendapatkan ikan atau tidak nih teman-teman. Dan setelah aku coba angkat-angkat, ternyata ada ikannya nih teman-teman. Setelah aku lihat-lihat lebih dekat, alangkah terkejutnya aku, ternyata aku berhasil mendapatkan ulus atau labi-labi atau kuya nih. BTW, kalau di tempat kalian nama hewan ini namanya apa? Coba tulis di kolom komen ya. Di tempat aku hewan ini masih banyak. Aku belum melepaskannya lagi. Dadah. Lanjut lagi, aku mau melihat pancing kecil yang kedua. Di spot yang ini aku pasang dua pancing. Pancing kedua kita angkat. Ternyata aku berhasil mendapatkan seekor ikan nih teman-teman. Di tempat kalian nama ikan ini namanya apa? Kalau di tempat aku nama ikan ini namanya arelot. Di pancing yang kedua atau yang ketiga ini ternyata jong. Pancing keempat umpannya habis. Di spot pancing yang kelima aku berhasil mendapatkan sampah. Dan lagi di spot yang keenam aku berhasil mendapatkan sampah. Yuk lanjut lagi. Sekarang aku mau melihat beberapa tajur pancing yang terakhir. Apakah berhasil mendapatkan ikan atau tidak? Setelah aku lihat-lihat, ternyata pancing yang ada di sini ternyata hilang nih teman-teman. Hilang atau putus. Mana aku tahu. Di sini ada dua pancing lagi. Setelah aku angkat, yang ini sampah. Dan yang satunya lagi ternyata umpannya habis. Ternyata jong. Sekarang aku mau melihat jerat biawak yang kedua dan yang ketiga. Untuk jerat yang ini sudah berantakan. Aku kaget. Di jerat yang ketiga atau yang terakhir ini, batang kayunya sudah patah nih teman-teman. Dan setelah aku cari-cari lagi, ternyata aku berhasil menemukannya. Tapi sayangnya biawaknya berhasil lepas nih teman-teman. Dan tali tambangnya juga sudah putus. Ya, lain kali aku menggunakan tambang yang besar deh. Gimana? Petualangan kali ini lumayan seru bukan? Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya sudah mau menonton. Nantikan video-video terbaru selanjutnya, yang pastinya hanya di Bocah Pedesaan. Dadah semuanya. Jangan lupa mampir ke Facebook dan juga TikTok aku ya. Sampai jumpa di lain waktu.